Saudara, selamat datang di podcast Marnonang yang sudah ada di kota Dumai. Hari ini kami kembali lagi bersama penonton semua. Untuk hari ini bersama dengan saya di sini Bang Tompul. Selamat pagi Bang Tompul. Selamat berjumpa. Selamat berjumpa kembali ya. Bang Tompul ini juga salah satu bagian dari podcast Marnonang. Sebentar lagi kita akan memanggilkan narasumber kita, Pendeta Morris Yosafat Huta Barat MTH. Beliau asli lahir di kota Dumai. Oke, kami panggilkan Abang Pendeta Morris Yosafat Huta Barat MTH. Selamat datang Bang. Selamat datang. Datang Pak Pendeta. Terima kasih Bang. Silakan dulu Bang. Puji Tuhan sehat. Iya. Salam. Gimana kabarnya? Siap. Sehat itu. Iya, ini dia Bang. Oh iya. Salah Iya. satu tim kita juga Bang untuk podcast ini. Terus Amang, Bang Morris, Ya, siap. dari sisi kependetaan itu, pendeta boleh nggak aku tanya? Amang? Dari sisi kependetaan itu apa peran yang harus sebenarnya disampaikan kepada Gen Z lah? Proses itu paling banyak yang terjadi itu pada Gen Z. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Bicara tentang kenakalan remaja, bicara sesuatu yang fakta dan real. Yang hari ini kita bukan hanya sekedar mendengar, tapi kadang mungkin bisa menyaksikan langsung. Dari sisi dunia rohani tentunya, pertanian, rohaniawan, sebagai pendeta mungkin, tentu penyebabnya ini tidak ada faktor tunggal. Dan kita nggak bisa memvonis hanya karena salah satu faktor. Contoh misalnya faktor keluarga, ya faktor lingkungan. Kita nggak bisa memvonis langsung, tapi ada rangkaian yang punya kontribusi di dalamnya untuk akhirnya bisa terjadi seperti itu. Dan memang pada prinsipnya sebagai orang Kristen, sebenarnya itu masalah dosa sebenarnya. Masalah terbesar manusia adalah dosa. Dosa itulah yang kita baru selesai pasca nih. Jadi momentum mengingatkan kita bahwa ternyata dosa itu yang merusak gambar diri Allah dalam kita, sehingga kita punya kecenderungan untuk melakukan pelanggaran, kesalahan. Dan seolah-olah kadang pelanggaran itu menjadi sesuatu aktualisasi diri anak-anak muda remaja, apalagi Gen Z. Karena dia berpikir dengan seperti itu dia dapat pengakuan. Dan pengakuannya mungkin dari secara circle mereka, komunitas mereka. Jadi ketika dia bisa seperti itu, ada kebanggaan tersendiri. Jadi kalau kita runut kembali problemnya, penyebabnya, karena tidak ada asap, kalau tidak ada api kan gitu ya. Memang kita secara Kristen akan mengakui pertama pasti dosa. Jadi bicara tentang itu, berarti ini bicara tentang bagaimana kerohaniannya. Bagaimana dia punya kerohanian yang harusnya matang. Tapi memang masalahnya Gen Z itu adalah Gen Z yang tidak terlalu menyukai proses, dan mereka adalah generasi yang sangat labil. Karena mereka instan. Mereka tidak mengerti proses A, B, C hingga jadi sesuatu. Karena mereka ketika mereka lahir, mereka langsung melek teknologi. Dan teknologi ini kan mempercepat sesuatu, dan kita nggak perlu tahu prosesnya bagaimana, yang penting hasilnya. Sehingga itu berdampak juga diakumulasikan menjadi kebiasaan mereka yang menggampangkan banyak hal dan tidak terlalu memikirkan risiko. Sehingga ketika mereka ada di kenakalan remaja, karena memang ya mereka sudah tadi, kalau dulu anak-anak disuruh keluar supaya bisa melihat dunia. Sekarang nggak perlu keluar, di dalam kamar bisa melihat dunia. Media sosial. Dan media sosial ini itu tidak ada filterisasinya. Semua mau masuk, padahal mereka belum siap secara basic. Pondasi iman mereka belum siap, dan mereka harus menerima semua informasi yang tidak ada filternya. Ingat nggak kalau zaman kami dulu, TVRI itu ada hal-hal yang nggak boleh disajikan di TVRI, kan berita-berita, darah nggak boleh diungkap, disensor semua. Sekarang mereka mau lihat apa saja bisa, sudah tersedia, dan nggak perlu harus keluar. Hanya dalam genggaman semua bisa terlihat. Padahal mereka belum punya basic yang kuat untuk menentukan mana itu yang benar, mana yang salah. Sehingga itu yang membuat mereka rentan untuk gampang untuk mengikuti. Apalagi kalau kita, maaf lah mungkin, ada namanya algoritma ya, TikTok. Ketika kita buka satu, mereka bisa membaca, nanti akan muncul itu terus nanti, ya kan? Membaca. Mana yang disukai. Jadi itu kalau istilah sekarang post-truth kan, sesuatu yang terus dilihat-lihat jadi satu pembenaran. Oh ya boleh kok melakukannya.
Dan ya itulah yang terjadi akhir-akhir ini. Yang kedua memang nggak bisa kita pungkiri faktor keluarga. Kalau kita lihat kejatuhan manusia dalam dosa, Adam dan Hawa lah. Ketika Hawa memakan buah itu, kalau kita mencatat dalam Kejadian itu, Adam di situ, dia hadir tapi tidak berfungsi untuk memprotek, untuk mengetek, mengatakan itu nggak boleh. Malah dia menyetujui. Iya. Kadang keluarga juga itu yang terjadi. Fisik hadir, tetapi fungsi tidak maksimal. Contoh misalnya, malam-malam di mana anaknya nggak tahu, gitu kan? Berarti kan tidak fungsinya sebagai orang tua yang mengayomi, mengontrol, mengawasi tadi. Ya, saya ingat dulu ketika saya waktu masih remaja, saya pernah remaja sih, nggak tahu tiba-tiba pendeta gitu ya. Jam 9 malam sudah harus di rumah. Jam 9 malam. Nah, dan saya didoktrin, dia ngomong ini sama orang tua saya. Nah, kamu kemanapun pergi, ingat, kamu harus takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu melakukan hal yang gak baik, itu mencoreng nama Bapak. Bapak gak akan pernah bisa khotbah. Bapak gak akan pernah bisa khotbah kalau kamu sudah melakukan kesalahan. Jadi itu, nasihat itu terngiang-ngiang terekam. Terdoktrin dalam hidup saya. Dan memang tadi, figurnya juga keteladanan. Jadi, karena anak itu bukan peniru yang baik, bukan penurut yang baik, tapi peniru yang hebat. Like father, like son kan gitu ya. Jadi nggak bisa kita pungkiri ada kontribusi dari keluarga. Karena tadi mereka belum maksimal, keluarga juga vakum, tidak memberikan fungsi yang maksimal. Terus ketika mereka di luar sana, guru mereka bukan lagi, ya kalau di sekolah mungkin ya jadi hanya formalitas, tapi guru mereka adalah teman-teman mereka, media sosial mereka. Dan guru mereka ini bukan guru yang benar. Akhirnya contoh lah ketika saya juga pernah dipanggil dari Binmas masalah yang ada pemukulan di Putri 7 jam 3 pagi, motor dihancurkan. Ya. Saya dipanggil waktu itu juga, dan saya lihat memang anak-anak usia SMA. Ya, kenapa kamu melakukan? Dan mereka kayaknya enjoy. Nggak merasa terbeban. Tertangkap kamera CCTV itu kan, kita lihat mereka enjoy. Dan itu yang mereka kerjain pun sebenarnya mereka kenal gitu ya. Jadi mereka bukan anarkis dalam pengertian dendam gitu, tapi dianggap mereka itu satu lelucon dan aktualisasi diri mereka. Mereka merasa enak gitu. Padahal tanpa mereka sadar itu sudah merusak. Seperti hiburan tersendiri ya. Itu yang hancurkan motor itu, diambil batu, saya lihat videonya. Ketika mereka diborgol, memang wajah mereka bisa sedih gitu kan. Tapi ya itulah realitanya sekarang hari ini. Ada faktor lingkungan, makanya dikatakan untuk mengetahui karakter kita, lihatlah siapa teman kita kan gitu kan ya. Teman kita memperlihatkan identitas kita sebenarnya. Oleh karena itu memang ini tidak hanya tugas satu orang dan tidak bisa menyalahkan satu lembaga, karena memang gereja, keluarga, sekolah, lingkungan itu harus bersinergi sebenarnya. Dan memang kalau kita tahu si air bersih ini harusnya bisa itu terjadi. Kenapa? Air bersih ini penuh dengan gereja gitu ya. Tapi memang di dalam realitanya itulah, kita nggak bisa saling menyalahkan siapa yang salah, tapi mari bergerak bersama. Keluarga harus hadir karena keteladanan itu nomor satu. 1000 nasihat dengan satu keteladanan lebih berdampak satu keteladanan Dari 1000 nasihat. Karena kamu harus gini, tapi dia nggak lihat itu. Akhirnya tata kalau bahasa Inggrisnya. Iya, tata rohanya. Tata rohani, nggak adanya cuma ngomong omdo gitu kan, NATO no action talk only gitu ya. Mereka kan butuh dikasih contoh gini loh. Dan itu kita bersama-sama, kami juga sebagai pendeta harus memberikan contoh, bukan hanya ngomong gitu kan. Karena ngomong ini ada ilmunya. Kita bisa public speaking, bisa kita ngomong. Tapi jadi teladan itu nggak ada ilmunya. Kita harus berani memang ya harga diri kita, ya kita berani harus ya menjaga diri kita gitu ya. Jadi bukan pencitraan, tetapi menjadi diri kita dengan memberikan satu tindakan nyata yang itu diteladani. Contoh ketika saya bilang anak-anak muda, jangan melanggar lalu lintas, tapi ketika dia pendetanya melanggar lalu lintas, ngomong toknya Pak Pendeta, kan gitu juga. Ya, jadi artinya kata-kata itu jadi mentah ketika kita tidak melakukannya. Jadi itulah kalau menurut saya sih ini peran kita bersama supaya ini terjadi, dan keresahan tadi yuk kita memang selesaikan bersama. Karena faktor-faktornya kita tidak bisa mengatakan ada faktor tunggal, selalu ada pemicu di lainnya. Jadi kalau secara sisi Kristennya tadi
ya kita bersyukurlah kekristenan itu bukan berapa kuat kita, tapi seberapa kuat Tuhan kita. Jadi saya pikir gini, untuk menyelesaikan itu memang butuh tangan Tuhan yang kuat. Makanya anak-anak disarankan supaya mereka bukan hanya ke gereja, bukan hanya bergereja, tapi bertuhan. Karena banyak orang bergereja tapi nggak bertuhan. Kalau bertuhan itu berarti bicara relasi. Kalau relasi ini kan keintiman, sehingga itulah yang membuat kita menikmati kebenaran firman Tuhan itu. Jadi saya pikir ya tetap kembali ke nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, dan itu harus dimulai memang garda terdepannya rumah, karena pendidik utama itu adalah rumah. Biarlah rumah itu tempat belajar salah, biarlah rumah itu tempat ngontrol, biarlah rumah itu tempat semuanya. Tapi terkadang itulah yang masalah, orang nggak nyaman di rumah. Rumah harusnya jadi host, malah sekarang rumah harusnya jadi home, suasana. Tapi sekarang hanya host. Anak-anak pulang sekolah langsung cepat-cepat ingin keluar dari rumah. Ya. Padahal harusnya rumah itu tempat nyamannya gitu. Itulah yang sekarang mulai hilang. Dan itulah yang kita doakan. Jadi bukan bicara berapa besar rumahnya, tapi seberapa nyaman anak itu menikmati rumahnya. Ada orang tua yang memberikan pujian, mengapresiasi. Ya. Kadang ada juga orang tua nggak tahu Facebook anaknya, kan gitu kan? Nggak tahu akunnya. Padahal itu harusnya itulah bukti perhatian yang mungkin sepele, tapi itu bukti perhatian. Bahkan harus tahu siapa teman-temannya, nomor telepon teman-temannya, kan gitu ya, supaya bisa, oh berarti orang tua ini perhatian sama saya. Jadi itu kan, ya itu yang bisa saya sampaikan dulu ya. Mungkin ya lebih dan kurangnya memang selalu satu jawaban tidak untuk semua persoalan kalau masalah ini ya, karena konteksnya berbeda, air bersih berbeda. Saya di air bersih tinggal mulai tahun 85, dulu pun sebenarnya memang sekarang muncul makin rebak karena media sosial juga tereksposnya, terus makin banyaknya masyarakat. Dulu juga di simpang sana juga kan seram juga di situ kalau malam gitu ya. Tapi karena media sosial tidak terlalu tren waktu itu, orang nggak tahu itu. Tahu. Ya. Sekarang langsung peristiwa hari ini orang sudah buat siaran langsung. Dan biasanya yang negatif pula itu kan. Yang positifnya tidak termuncul, terpublis, yang negatifnya cepat. Jadi seolah-olah biar bersih ini kayaknya negatif jadinya. Padahal pun ada yang positif, ada yang berprestasi, tapi kan tidak terlihat. Ya jadi itulah untuk supaya jangan terlalu resah tadi, Bang Joni. Ya, ada sisi positifnya juga. Cuman yang negatif ini tetaplah kita bersama-sama. Dan salah satunya sedikit melalui pembicaraan kita hari ini. Jadi terima kasihlah membantu kami pendeta-pendeta juga mengangkat isu ini. Ya, jadi podcast Marnonang ini ya mengangkat isu ini supaya ketika nanti dipublis anak-anak juga bisa lihat, oh ya ternyata kami ini diperhatikan loh gitu ya. Keresahan itu kan perhatian. Yes. Kalau kita cuek kan emang gue pikir terserahmu karena anakku bukan ada urusan. Tapi ketika Bang Joni resah, berarti mereka merasa, kami diperhatikan ternyata. Mungkin kita hanya bicara seperti itu, tapi mereka merasa, ini dalam nih gitu ya. Jadi saya pikir ini luar biasa nih. Ya. Bisa semakin dimaksimalkan, isu-isu tertentu bisa dimunculkan lagi. Ya, terima kasih Bang ya. Itulah Bang, kan memang tadi seperti yang Bang bilang, orang itu lebih cenderung menggunakan medsosnya tidak harus di depan orang tua, dimanapun dia bisa menggunakan, baik sedang duduk, bahkan sekarang anak kita bisa lihat Gen Z ini duduk beramai-ramai tapi tidak berbicara kan, hanya main handphone, ada main Mobile Legends lah, Free Fire, katanya itu. Pokoknya game lah semua yang dipermainkan kan. Itu Bang. Bagaimana hal lain yang harus dilakukan selain daripada action bentuk yang dibuat tuh? Ya, kalau saya nangkapnya gini, mungkin kalau kita khususnya orang Kristen di rumah itu selalu ada kutipan Yosua 24:15. Yosua, tapi aku dan seisi rumahku ya itu akan beribadah kepada Tuhan. Itu bukan retorika itu. Tapi ketika Yosua ngomong gitu, dia memang benar berfungsi sebagai imam di rumahnya. Laki-laki itu imam, kepala, pemimpin, pelindung, pencari nafkah gitu. Jadi ketika dia ngomong gitu, itu bukan memaksakan, tetapi dia memberikan teladan tadi, keteladanan untuk membawa anak-anaknya bertanggung jawab penuh untuk keluarganya, untuk datang kepada Tuhan, ibadah. Ya, karena memang kita tidak bisa pungkiri, semakin dekat orang dengan Tuhan dalam ibadahnya, bukan dalam seremonialnya ya. Semakin dekat orang dengan Tuhan, karena akan berbeda, kita akan bicara tentang seremonial, ritual. Ada orang dekatnya bisa menangis gitu ya, tapi tidak selalu harus yang menangis yang dekat dengan Tuhan, beda. Tapi bagaimana dia memang menikmati nilai-nilai kebenaran itu, dan itulah yang akan membuat, karena saya punya pemahaman gini. Kalau Filipi 4:8 dikatakan segala yang baik
yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang perlu dipikirkan lain. Kenapa harus dipikirkan dulu? Karena kita manusia ini, apa yang kita pikirkan itu akan menjadi tindakan kita pada akhirnya. Dan tindakan itu ketika diulang-ulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu akan bentuk karakter. Jadi kan itu semua dimulai dari rumah. Dimulai dari rumah, mengulang-ulangi hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, terus-menerus. Bahkan saya menangkap dari satu komika mengatakan gini, kadang kita itu harus dipaksa, terpaksa, bisa, terbiasa, luar biasa. Makanya pengajaran untuk anak-anak memang kalau usia kecil memang harus otoriter orang tua. Jangan istilahnya, ayo makan, nggak gitu, makan gitu. Tapi ketika sudah remaja, mulai demokrasi, tapi dengan pembimbingan. Kadang kita terbalik, ketika anak-anak dibiarkan, dimaui semuanya, tapi ketika remaja dipaksa, bertolak belakang jadinya. Padahal waktu remaja itulah dia kalau istilah orang sekarang dimanusiakan, diminta pendapatnya, gimana sih? Kan itu merasa, oh ya berarti aku usulku diterima. Misalnya mau ada keluarga mau jalan-jalan nih, mau healing, mau healing nih. Kemana kita? Minta usul dari kamu kemana? Kita ke Bali, ke Belgia misalnya, ke Korsea misalnya gitu kan. Oh berarti kan diajak. Ada mereka di situ dan mereka bisa mengaktualisasikan. Saya katakan tadi kata kuncinya. Ketika dia merasa nggak bisa mengaktualisasikan dirinya di rumah, dia akan cari aktualisasi diri di luar. Atau berkontribusi lah di gitu luar. ya. Di luar dia kan dipuja-puji ketika dia trek-trekan. Wah keren. Di rumah dia nggak bisa itu. Sehingga dia pikir circleku di sana. Karena dia mengatakan gini kan, hadirlah engkau di mana dihargai, kan gitu kan? Jadi mereka merasa di sana dihargai. Dapat pengakuan lah ya. Orang kan butuh pengakuan nih. Iya. Ketika kadang maaf, tidak selalu sih, tapi ketika di rumah dia nggak mendapatkan itu, dia akan cari tempat yang salah. Jadi saya mau katakan gini, saya selalu katakan sama anak muda, bukan berarti tempat di mana kita dihargai itu jadi tempat yang tepat bagi kita. Tidak selalu gitu. Karena bukan masalah dihargai atau tidaknya. Posisi kita itu di tempat itu kita berkembang apa tidak. Kalau di rumah memang itulah harusnya tempat kita. Tapi sekarang kan itu yang mulai hilang. Seperti tadi kan, tidak lagi home, dia hanya house. Dan itu home itu bisa terjadi bukan bicara tentang seberapa lengkap fasilitas rumah, sarana prasarana bukan. Tapi adakah di sana perhatian, adakah di sana dukungan, adakah di sana apresiasi, ya. Adakah di sana keakraban gitu ya, bercandanya gitu ya. Saya lihat kalau Pak Gemanya sama anak-anaknya kan bagaimana bisa cair gitu kan. Kadang memang orang tua harus seperti anak-anak. Karena anak-anak tidak pernah jadi orang tua pernah jadi anak-anak. Pemahamannya harus lebih dalam. Kan kadang kita terbalik. Maunya anak-anak memahami orang tua. Anak-anak nggak bisa memahami orang tua loh. Orang tua yang bisa memahami anak. Konsep-konsep itu yang sering kali terbalik. Padahal itulah kondisinya. Karena mereka pernah di posisi itu dan pernah tahu di mana sisi lemahnya. Contoh lah ketika saya ngajar SMA. Saya pernah SMA. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan saya bilang, saya pernah kok seperti itu. Saya pernah di posisi itu. Jadi jangan main-main lah. Saya ngerti kok kondisi itu saya bilang. Jadi karena kita pernah di posisi itu. Jadi ketika saya pun mengajari mereka, saya harus mikir diri saya itu pernah gitu kok. Nggak selalu dengar sama guru kok gitu ya. Wah, jangan selalu lagi. Tidak sebaliknya. Saya pun pernah ketika guru gitu kan. Jadi kan karena kita pernah di posisi itu. Pernah nyontek. Tapi sudah itu bertobat gitu. Saya pernah nyontek kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Ya, kelas 1 persiapan bisa gitu kan. Persiapan mulai pengadaptasi. Kelas 2 mulai agak preman dikit kan. SMA 2. SMA 2 kan emosi. Ya kan? Kelas 2 kan masuk siang dulu. Masuk siang agak sedikit kurang pengawasan guru, agak sedikit preman. Lah dia premannya bukan preman yang nakal. Tapi itulah nyontek. Tapi bersyukurnya kami dulu aneh. Nyonteknya itu maaf teman-teman yang pintar. Jadi kita yang menentukan siapa yang juara. Sesama kita yang juara. Tapi kelas 3 saya bertobat sih. Kelas 3. Jadi nilai saya kelas 3 memang murni nilai saya, bukan karena hasil nyontek. Bukan settingan tadi. Kelas 2 pernah melakukannya. Artinya ketika orang nyontek, saya tidak langsung menghakimi dia. Karena saya pun pernah di posisi itu. Sebagai orang tua juga kita punya harus pemahaman gitu. Saya pernah pun. Karena nggak ada yang luput dari kesalahan itu. Sehingga kita lebih gampang memahami dan menerima orang. Karena kita pernah di posisi itu. Saya pikir itu satu hal juga. Jadi pemahaman, pengalaman kita itu bisa jadi modal kita untuk melihat sesuatu dari sisinya. Jadi kan kita kan selalu pakai kacamata kita nih. Padahal kita harus pinjam kacamata anak-anak untuk melihat anak-anak. Supaya kita ngerti, oh iya ternyata gini. Dan saya yakin selalu sih,
memang masalah kenakalan remaja ada yang sangat andil di dalamnya, yaitu iblis. Nah, kan dia nggak akan suka itu. Simbolis sama Simbolis. ya. Tadi simbolis memang simbolis ya. Iya, simbolis. Bukan Dia si botol listrik ya. bukan sebetulnya. Dia akan berusaha itu mencari sisi kelemahan keluarga di mana, kelemahan lingkungan di mana. Ya tadi tentang komunitas. Kalau kita baca Alkitab memang itu pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Baik pun anak itu, tapi kalau salah bergaul bisa terkontaminasi dia jadi buruk. Tapi yang dihindari emang kan kadang-kadang yang dihindari itu kalau aku lihat emang bully. Karena gak usah sekarang, aku SD tuh kalau sama kawan-kawan aku, apalagi kami dari notabene di Bukit Batrem itu sering kali dibully emang. Jadi menghindari bully ini, ya bang ya, kami jadi balik melawan. Yang melawan, yang ketakutan jadi tunduk. Iya. Begitu bang. Ya memang kita nggak bisa pungkiri ini pun isu yang besar hari ini tentang perundungan yang di salah satu sekolah di Jakarta ya, dan sekolah artis gitu ya. Iya. Memang nggak bisa kita pungkiri ya, masalah bully ini ada bully fisik, ada bully mental itu bisa bulinya intelektual kita yang diapakan bodoh gitu ya. Dan terkadang nggak bisa kita pungkiri, kadang itu mulai dari rumah. Makanya saya juga bilang sama orang, jangan pernah memanggil orang dengan predikat tertentu, apalagi itu yang tidak baik. Misalnya fisik, gendut, itu nggak boleh, itu kan bully. Kurus, keriting. Saya dulu sempat dibully juga. Bully saya kutilang darah pati, Bully shaming, kurus ya. tinggi, dada rata, pantat tipis. Kutilang darah pati, karena saya kurus dulu. Tapi memang benar, ya sekolah juga kadang tanpa kita sadari ada orang-orang tertentu yang membuli. Biasanya pembuli ini adalah korban yang pernah dibully. Karena korban jadi pelaku biasanya. Karena dia mungkin dia dibully di rumahnya, Iya. dia jadi pembuli di luar. Pembuli di luar. Makanya saya katakan tadi, kalau kita tarik benang merahnya memang keluarga harus diselesaikan. Urusan dengan Tuhan, ya. Kalau urusan dengan Tuhan, karena kita selalu memahami gini dalam kekristenan, ya. Kalau kita baca 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan diilhamkan bermanfaat mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran. Ketika keluarga sudah dididik dalam kebenaran, diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ya. Artinya kan terjadi satu perubahan, metanoia, pertobatan. Orang tua juga perlu bertobat, anak muda bertobat, semua kita perlu bertobat. Pertobatan dalam cara mendidik, pertobatan dalam berbicara. Kadang kita ceplos-ceplos, tanpa kita sadari itu sudah melukai. Iya. Kalau silet melukai, dikasih obat Cina itu sembuh dia, walaupun perih sebentar. Tapi kalau hati yang terluka, itu bahaya. Bisa berpuluh-puluh tahun nggak selesai. Kata-kata kita kadang lebih menyakitkan daripada silet. Tapi saya berharap dengan pembicaraan kita seperti ini ada poin yang bisa diambil dari pendengar nanti Amang gitu sebagai pemuda. Menurut Amang apa kira-kira yang bisa kami lakukan dengan keadaan seperti sekarang ini, begitu Amang? Jadi terima kasih. Jadi memang apa yang disampaikan tadi berarti ini satu wujud perhatian, kepedulian khususnya untuk air bersih kita lah ya. Memang ada 3 sikap orang dalam melihat kondisi ketika ada masalah, ada kriminal, kenakalan remaja, ada yang apatis, cuek aja. Emang gue pikirin, nggak mau tahu. ada yang skeptis, emang bisa, kan gitu kan, ragu dia. Ragu skeptis. Tapi ini tadi, ada yang memberikan hati. Ini penting sekali memang memberikan hati. Jadi ketika kita melihat, kita nggak usah tutup mata, karena kita ada di lingkungan itu. Nah, tadi saya sebenarnya mau buat ilustrasinya pakai gelas, tapi dituang lagi tadi. Dituang lagi. Saya minum dulu. Oh ini udah. Ini pakai gelas, pakai piring ini. Pasti pakai piring. Saya tanya, gimana cara menghilangkan udara yang ada di gelas ini? Cara menghilangkan udara. Tetap ada udara pasti. Dengan mengisi air. Indonesia ya. Ya benar. Jadi bawalah mereka kepada kegiatan-kegiatan positif. Sebagai ketua berarti harus ada beberapa event-event dan perbanyaklah mereka kasih tanggung jawab untuk satu event tertentu. Kita di pemuda sekarang kita buat namanya mentoring. Jadi kita buat pemuda ini kelompok-kelompoknya. Jadi setiap kelompok itu ada mentoringnya. Dan mentoring itu bertanggung jawab untuk memperhatikan anggota-anggotanya. Bisa langsung disambut, Mak? Ya? Bisa langsung disambut. Mentoring itu siapa pelakunya? Kalau kita pemuda yang sudah lebih dewasa, bukan kita, karena gini, pendeta itu dalam beberapa hal ada jurang dengan anak-anak muda gitu yang akhirnya ketika kita hadir kan mereka jadi jaim gitu.
Tapi kalau sesama mereka itu lebih nyambung, Ya, ya. yang hampir-hampir seusia mereka. Ya. Jadi kita buat mentoring itu mereka punya kegiatan dan kita suruh mereka buat program-program yang bagaimana kebersamaan. Dan ternyata ada peningkatan juga ketika mereka saling share, berdiskusi. Terus yuk kita buat apa yuk gitu ya. Jadi memang cara menghilangkan tadi kita memang harus alihkan ke kegiatan-kegiatan. Karena kadang mereka nggak ada kegiatan. Akhirnya kegiatannya nggak benar jadinya kan. Cari kegiatan Cari lain. kegiatan lain, tapi sayangnya mereka minta nasihat sama yang selevel mereka. Iya. Buat apa kita nih? Ya yang selevel mereka ya, yang tahu mereka. Tapi ketika gereja juga hadir, pemuda juga hadir memberikan kegiatan, tapi bukan kegiatan yang harus seremonial sekali. Kegiatan kecil. Karena ketika mereka diarahkan ke situ, mereka kan sudah, karena kesibukan itu akan membuat kita teralihkan dengan beberapa hal. Boleh kasih punya Bang? Apa? Oh, kegiatan yang kemarin apa? Ke pantai itu orang abang tuh ya? Ya kalau itu pernah kita, kalau di gereja kan kalau kayak kita buat selalu ada momen bermalam di rumah Tuhan. Ya, ya kemarin aku lihat ya. Jadi pemuda remaja itu kita doktrin mereka prinsip Samuel. Ya di Samuel di YouTube, Alkitab. YouTube abang aku tengok tuh. Samuel di Alkitab itu kan tinggal di gereja, padahal Hophni-Phinehas itu jahat tuh. Ya kan? Ya. Anaknya Imam Eli kan jahat. Tapi bisa Samuel itu tidak terpengaruh dengan kondisi itu. Karena standar hidupnya tinggi. Dan itulah yang kita sedang bukan racuni ya. Cokoki ke anak-anak muda remaja. Doktrin ya. Doktrin mereka. Walaupun memang Ini bahasanya kita tidak bisa mengharapkan 100%. Jadi jangan pernah bicara aku gagal kok, ternyata nggak bisa. Kita akan tahu itu bukan sekarang. Saya juga bilang sama orang tua gini, kalau anak-anak nakal remaja jangan langsung vonis dia nakal selamanya. Karena ada fase-fase di mana dia aktualisasi diri, pencarian jati diri. Tapi nanti ada masa dia mulai stabil, dia mulai ngerti. Kita berapa kali dipanggil orang tua, anakku nggak pulang ke rumah. Akhirnya saya datang, kita sharing, kita ajak ngopi gitu ya. Apa sih masalah begini? Biasa lah kan, pasti orang tua nggak ngerti aku selalu dipasangkan gini. Akhirnya lama-lama ketika dia mulai labil usianya, ternyata lebih mudah kok. Jadi ada fase memang nggak bisa kita tarik mereka sekuat kita, berontak mereka. Tapi tetap kita istilahnya kalau bagi saya sih kadang hidup ini main seperti main layang. Layangan ya. Kalau anginnya kencang jangan ditarik. Diulur Ulur. ya. Ulur. Nah, kalau ditarik putus Putus dia. Iya, iya. Kadang gitu udah dia dipermasalah makin kita kerasin, makin lari dia. Kan gitu kan? Ya, putus pula kabelnya Putus. Jadi miss kita kan, nggak ada komunikasi lagi. Jadi saya pikir ada beberapa hal lah, tapi yang paling prinsipnya memang ya tadi kalau di Alkitab selalu kita fondasinya Alkitab. Mari datang kepadaku yang bertelusu berbau berat atau memberikan kelegaan. Artinya kita arahkan seperti Bang Joni, kita arahkan supaya anak-anak ini juga orang tuanya yuk sama-sama datang kepada Tuhan. Karena nggak ada sesuatu pun yang kita mampu kerjakan kalau nggak Tuhan dilibatkan di dalam keterlibatan Tuhan, kehadiran Tuhan itu bisa membuat. Karena kita harus pun berharap gereja itu juga jadi tempat bengkel yang rusak dibetulkan, Reparasi ya. reparasi. Bukan orang-orang baik. Gereja bukan kumpulan orang baik, kumpulan orang yang siap diperbaiki. Iya. Ya, mungkin itu. Oke, Bang. Terima kasih Bang Noris untuk sharingnya sama kita di sini dan juga buat para pendengar setia podcast Meronang. Untuk itu menurut saya ada closing statement dari Abang untuk kita. Ya, terima kasih sudah diundang di acara yang luar biasa ini, acara yang berbobot, acara yang berat ini ya, Iya, yang membicarakan generasi kita ini. Generasi. Ya. Tapi closing statement dari saya sih sebenarnya sederhana saja. Kalau kita baca dalam Amsal 22, saya ambil terjemahan yang berbeda. Latihlah seorang anak di jalan yang seharusnya, maka ketika ia dewasa, ia tidak akan meninggalkan jalan itu. Tadi edukasi dan keteladanan dari rumah. Yang berikutnya memang tidak bisa kita pungkiri, identitas diri anak itu harus benar-benar dia ngerti siapa dirinya. Gambar dirinya harus sudah dipulihkan. Kita adalah anak Tuhan yang berkelas. Seperti saya katakan, orang yang berkelas dia akan di tempat yang berkelas. Sesuatu yang mahal tidak akan ditempatkan di sembarangan tempat. Anak Tuhan itu kelas, high class itu. Jadi tempatnya bukan di tempat-tempat yang kaki lima, tempatnya harus tempat berkelas. Jadi kita yakinkan anak-anak muda kita ini, anak-anak Tuhan ini, bayangkan loh, untuk kita jadi anak Tuhan itu, Tuhan turun jadi manusia, mati di kayu salib. Betapa mahalnya kita. Jadi kelas itu harus kita tunjukkan dengan pergaulan kita. Jadi
yakinkan, karena gini, kalau kehilangan jati diri memang kita akan memakai dunia ini ditolak ukur kita. Makanya kalau kita baca dalam Mazmur 127 dikatakan seperti anak panah tangan pahlawan, demikian anak muda pada masa mudanya. Kalau kita tangan Tuhan, jadi kita gagal pasti, tapi kegagalan bukan ending dari segalanya. Jangan kasih titik kalau Tuhan masih berikan koma. Artinya jangan pernah memvonis orang udah hancurlah hidupnya. Kita tidak tahu happy endingnya, karena Tuhan tidak akan pernah berhenti mengerjakannya. Jadi tetaplah berbuat baik kepada Bang Joni sebagai ketua. Tetaplah berbuat baik kepada kita dalam acara Markonim ini, ya. Karena Markonang ini, karena kita mungkin jangan berpikir hasilnya langsung setelah kita launching. Bisa 5 tahun datang orang bisa berkata, aku pernah dengar podcast itu, saya diberkati sekali. Mungkin bukan sekarang. Yes. Saya juga itu membuat saya kenapa tetap di YouTube, walaupun mungkin yang menonton sekarang ya sedikit lah. Tapi siapa tahu 5 tahun datang, 10 tahun datang ada orang maaf, dia mau bunuh diri, tiba-tiba dengar ayat itu, termotivasi bangkit, ya kan? Siapa tahu. Jadi kita sedang menabur kebaikan itu. Jadi saja, terima kasih. Baik, terima kasih buat Bang Moris atas semuanya, dan demikian diskusi kita hari ini, sharing-sharing kita, merenung kita hari ini. Sampai berjumpa di lain waktu untuk perkenalan sedikit tentang Bang Moris. Jadi kita lupa, silakan ikuti Facebook dan YouTube-nya Bang Moris. Kalau YouTube channelnya itu Moris @moris_hutabarat 21. @moris_hutabarat 21. Ada 1.000 lebih. Semoga kawan-kawan juga mau mengikuti YouTube, akun YouTube, subscribe dan share, like untuk YouTube podcast Meronang dan YouTube-nya Bang Moris Hutabarat 21. Demikian, sampai bertemu kembali di lain waktu. Shalom. Shalom. Berkati.